Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanallah wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melakukan presentasi mata kuliah bahasa Indonesia tanpa ada suatu halangan apapun. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Yang terhormat Bapak Ibu Tutor mata kuliah dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya di Prasetyo, mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Administrasi Negara, mencoba mempresentasikan uraian yang berjudul macam-macam varian COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019. Di awal kemunculannya, yaitu di Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan, kemudian menyebar di berbagai negara di dunia. Seiring berjalannya waktu, kemudian virus ini bermutasi menjadi bermacam-macam varian yang memiliki ciri khas tersendiri. COVID-19 memiliki macam-macam varian, di antaranya yang pertama ada varian Corona Inggris B.1.1.7 atau disebut dengan Alpha varian. Kemudian ada varian virus corona Afrika Selatan B.1.351 disebut Beta. Varian virus corona Brasil P1 disebut varian Gamma. Varian India B.1.617 disebut Delta yang kemarin kasusnya sangat banyak ya di Indonesia. Kemudian varian Amerika disebut Epsilon. Varian virus Brasil P2 Zeta. Varian B.1.525 disebut Eta. Varian Filipina P3 disebut Theta. Varian Amerika Serikat B.1.526 disebut Lota. Dan yang ke-10 varian India B.1.6171 disebut Kappa. Dan setiap macam-macam varian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, virus corona Inggris atau Alpha. Virus varian ini merupakan varian virus corona yang pertama kali muncul di Inggris pada Desember 2020. Studi awalnya mengenai varian baru virus corona tersebut menunjukkan potensi peningkatan penularan dan rawat inap. Adapun sejumlah gejala dari varian baru virus corona Alpha ini yakni demam, batuk, sulit bernafas, menurunnya fungsi indera pengencap dan penciuman, kelelahan, dan saluran pencernaannya terganggu. Enggak ada yang spesifik ya. Kemudian yang kedua, varian virus corona Afrika Selatan di Afrika yang disebut Beta. Varian ini pertama kali muncul di Teluk Nelson Mandela, Afrika Selatan pada Oktober 2020. Varian ini bisa mempengaruhi netralisasi beberapa antibodi, akan tetapi belum terdeteksi apakah jenis tersebut mampu meningkatkan resiko keparahan penyakit. Juru bicara vaksinasi COVID 2019 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengatakan diduga varian virus corona Beta ini mempengaruhi penurunan efikasi vaksin. Jadi vaksinnya tidak efektif gitu. Varian virus corona Beta ini
juga memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat dan berpotensi mengakibatkan kematian yang tinggi. Yang ketiga, varian virus Brazil P1 atau yang disebut Gamma merupakan varian virus corona yang ditemukan di Brazil. Varian ini ditemukan lolos dari netralisasi saat inkubasi dengan antibodi dan dihasilkan sebagai respon terhadap gelombang pertama pandemi. Sama seperti yang lainnya, ciri khasnya ya hampir sama. Cuma tempatnya ditemukan itu yang beda. Kemudian varian India atau yang disebut dengan varian Delta. Virus corona varian ini merupakan varian baru dari mutasi ganda dan mirip dengan E484K yang merupakan mutasi terlihat pada varian Afrika Selatan, pada varian Brazil, adapun juga terdeteksi dalam varian virus California. Varian virus corona Delta ini dianggap lebih menular dan bisa menyebar lebih cepat. Varian virus ini juga sudah menyebar ke wilayah Indonesia. Ya bukan menyebar lagi ya, udah lewat. 5 varian Amerika Serikat yang disebut Epsilon. Varian ini pertama kali ditemukan di California. Juga telah mengklarifikasi varian virus Epsilon ini sebagai varian kekhawatiran yang berarti ada bukti bahwa varian ini mengarah pada peningkatan penularan dan penyakit yang lebih parah. Kemudian ada virus Brazil P2 disebut varian Zeta. Varian P2 ini adalah varian virus corona selain varian P1 yang terdeteksi lebih dahulu di Brasil. Varian Zeta ini telah terdeteksi lebih dulu di Inggris dan dilaporkan menyebar di Rio de Janeiro, Brasil ya. Varian virus corona Zeta ini meskipun mengandung E484K, namun dianggap tak cukup untuk menetapkan masuk sebagai varian kekhawatiran. Jadi enggak begitu berbahaya. Enggak seperti si virus Delta. Virus corona B1525 adalah vaksin yang baru-baru ini diidentifikasi di Inggris. Para ilmuwan mengawasi varian virus corona ETA ini karena memiliki beberapa mutasi pada gen protein lonjakan. Mutasi tersebut termasuk adanya E484K. Dan varian Filipina. Varian ini dideteksi di Filipina pada Maret 2021 dan ditemukan pada sampel lokal Filipina. Mengutip dari Rappler, meskipun belum cukup bukti varian virus corona Theta tersebut dampak pada kesehatan masyarakat, namun tetap ada kemungkinan virus lebih menular dibandingkan versi aslinya, yaitu SARS-CoV-2 yang disebut biasanya yang baru-baru ini disebut dengan virus corona. Kemudian varian Amerika Serikat atau yang disebut Lota. Lota ditemukan di sampel yang dikumpulkan di New York pada bulan November 2021. Belum diketahui apakah varian virus corona Lota lebih menular dibandingkan virus aslinya. Virus corona Lota juga belum tersebar luas, namun tampaknya menyebar cukup efisien melalui wilayah metropolitan New York dan sekitarnya. Yang kemudian adalah virus India yang terbaru B1617 yang disebut dengan varian Kappa. Disebut Kappa varian virus corona Kappa merupakan varian yang terdiri dari mutasi ganda di India yang melaporkan lebih dari 2,7 juta kasus infeksi
ditemukan masing-masing pada 21% dan 7% dari semua sampel. Terbukti resisten terhadap antibodi bamlanivimab yang digunakan untuk mengobati SARS-CoV-2 ini atau yang disebut COVID-19 serta berkurangnya kerentanan terhadap antibodi netralisasi. Karakteristik virus ini yaitu ukurannya kecil. Virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Virus ini juga bertahan lama, yaitu jika ditempelkan ke media atau terkontaminasi ke media, itu bermacam-macam. Kalau di sarung tangan medik bisa sampai 8 jam masih bertahan, di stainless steel 2 hari, di kayu 4 hari, di kaca 4 hari, di kertas 5 hari, di plastik 5 hari, dan di aluminium 8 jam. Dan virus-virus di atas tersebut dapat kita hindari dengan melakukan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjalani vaksin dan imunisasi. Demikian uraian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.